Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'uda, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah kebanggaan bagi kita secara khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa ini. Sebenarnya ibadah itu diwajibkan pada semua manusia, semua makhluk. Tapi berkaitan dengan kewajiban puasa ini, Allah secara khusus memanggil orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini adalah sebuah penghormatan dan kita harus bangga karena dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk mengemban amanah ini. Mengapa? Karena orang yang beriman itu diyakini, Allah meyakini, Allah mengetahui bahwa orang yang beriman punya kekuatan untuk menunaikan amanah yang berat. Di samping itu, orang yang beriman harusnya bangga dan bisa menjaga kepercayaan Allah ini dengan maksimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita tidak mungkin bisa maksimal dalam beribadah kalau kita tidak tahu fungsi dan peran dari sebuah ibadah itu. Kita runtut sekarang di dalam Islam itu kita tidak mengenal adanya penebusan dosa, tapi yang ada penghapusan dosa. Dan kita diberi kesempatan sendiri oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita sendiri. Bagaimana caranya? Melalui pelaksanaan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah pada kita. Sehingga seakan Allah itu menginginkan hambanya itu tidak memikul beban sama sekali, atau minimal tidak banyak-banyak dalam berbuat dosa, dalam memikul beban dosa ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Maka Allah memberikan cara, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menghapus atau meminimalisir dosa-dosa yang dipikulnya. Ada penghapusan harian yang kemudian kita kenal dengan istilah sholat. As-salawatul khamsu mukaffiratun lima bainahunna. Jadi sholat kita itu mampu menghilangkan, mampu menghapus dosa-dosa kita antara sholat satu dengan sholat yang lain yang kita kerjakan. Ketika sholat kita tidak sempurna, maka pasti ada sisa dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah sholat kita. Itu nanti akan terakumulasi selama 1 minggu dan Allah memberikan kesempatan lagi untuk menghapusnya setiap Jumat. Ketika ibadah kita di hari Jumat tidak maksimal, tidak menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan,
tidak membaca Al-Quran seperti yang dianjurkan. Bagi laki-laki yang wajib Jumatan tidak bersegera ke masjid, maka Jumatan kita mungkin tidak bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan atau akumulasi dosa selama 1 minggu yang tidak bisa dihapus oleh sholat, juga tidak bisa dihapus oleh Jumatan kita. Nah, sisa dosa yang tidak terhapus oleh ritual dan ibadah hari Jumat itu akan terakumulasi selama 1 tahun, dan Allah memberikan kesempatan untuk menghapusnya di bulan Ramadan ini. Maka sebenarnya peran Ramadan ini berat. Fungsinya adalah menghapus atau mengurangi atau meminimalisir dosa-dosa sisa yang terakumulasi selama 1 tahun itu. Nah, kalau kemudian kita tahu betapa pentingnya ibadah Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan ini, tidak mungkin kita akan menyia-nyiakannya. Tidak mungkin kita akan melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Tidak mungkin kita akan membunuh kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala, menambah kebaikan-kebaikan, pengaruh-pengaruh positif dalam diri kita. Jadi fungsi dan peran Ramadan itu berat, menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kita. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian puasanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dzambi, apa-apa dosa-dosa yang telah dibuat pada setahun yang lalu. Kalau kita pakai bahasa yang lain, ketika Rasulullah berbicara tentang Ramadan, maka kemudian Rasul mengatakan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah, maka ibadahnya itu untuk mencari ridha Allah dan ikhlas lillahi ta'ala, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, akan keluar dari dosa-dosanya setelah selesai Ramadan. Yang somahu wa qomahu kharaja min dzunubihi, akan keluar dari dosa-dosanya, artinya bersih dari dosa, kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya yang tidak punya beban dosa, tidak punya kesalahan sama sekali. Artinya ketika kita berpuasa kemudian beribadah dengan baik di bulan Ramadan maksimal, total, maka sepertinya kita ini akan direset sesuai dengan setelan pabrik. Kembali kepada setelan pabrik di mana kita dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa, dan masih dalam kondisi yang lurus, tauhidnya bersih, semua sikap-sikapnya juga jernih, hatinya juga jernih. Tidak ada beban dan titik noda sama sekali di hatinya dan di jiwanya. Tapi kemudian hadis yang terakhir tadi itu menunjukkan kita bahwa puasa itu tidak berdiri sendiri. Ada ibadah-ibadah pendukung. Ketika puasa itu berdiri sendiri, maka banyak yang kemudian hanya dapat puasanya saja, tapi nilainya tidak dapat. Maka man shamahu wa qamahu, itu adalah isyarat bahwa puasa saja, menahan lapar dan minum saja tidak cukup. Tapi harus ada ibadah-ibadah pendukung, terutama pada malam hari. Ada sholat malam atau sholat tarawih, dan ada baca Al-Quran, ada istighfar,
ada zikir-zikir yang lain yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Ketika kemudian ibadah ini bisa terpadu, saling terkait, maka puasa kita insya Allah mampu meningkatkan derajat keimanan kita dan mampu menghapus, kalau tidak menghapus total, minimalisir dosa-dosa yang kita lakukan. Ada 4 hal yang kemudian perlu diperhatikan agar puasa kita ini bermakna, puasa kita punya nilai. Karena 4 hal ini kalau tidak diperhatikan, maka akan bisa mengurangi, bahkan menghapus nilai ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Pertama, kita harus bisa, puasa sendiri itu adalah imsak. Imsak itu lebih banyak kepada pengendalian. Bukan hanya menahan, tapi mengendalikan. Puasa yang baik, puasa yang benar, mampu memberikan kekuatan dalam diri kita untuk bisa mengendalikan hal-hal yang perlu dikendalikan. Apa saja? Ada 4 yang kita sebutkan tadi. Pertama, dhabtu al-lisan. Mengendalikan lisan. Mengendalikan ucapan kita. Dan ini yang penting, karena kasusnya zaman Nabi, ada 2 orang yang sedang berbicara dengan temannya. Nabi lewat di sampingnya dan Nabi mengatakan, aftara hadzani. 2 orang ini sudah batal. Meskipun tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan secara fisik, tapi ternyata dari mulutnya itu keluar kalimat-kalimat yang bisa melukai sesamanya. Dan Nabi mengatakan, aftara hadzani, berarti nilai puasanya tidak ada. Seakan-akan batal puasanya. Maka falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, dengan cara yang baik, maka minimal kita bisa mengendalikan untuk tidak berbicara. Tidak berbicara itu bukan berarti tidak zikir. Karena dalam Ramadan kita dituntut untuk banyak zikir, banyak kalimat thayyibah. Yang kedua yang perlu kita kendalikan adalah dhabtu al-fudul. Hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana di Ramadan ini kita upayakan yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan boleh dilakukan dalam ajaran Islam dan tidak menghilangkan kesempatan untuk beribadah. Tidak, pekerjaan yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai mengalahkan ibadah dan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan yang lainnya. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Yang ketiga, dhabtu an-nafs, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi. Satu hadis yang kemudian sering kita dengarkan itu adalah la taghdab. Dan ini sering diucapkan Nabi. Ada orang yang bertanya kepada Nabi kemudian tentang pekerjaan yang baik, apa yang dilakukan yang terbaik dalam Islam. Jawabannya la taghdab, dan diulangi berkali-kali. Artinya la taghdab, tidak marah, itu adalah satu bagian dari pengendalian hawa nafsu dan emosi dalam diri kita. Kalau kemudian kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, maka dimungkinkan kita bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Tidak mungkin puasa menghilangkan hawa nafsu, tidak mungkin. Tapi puasa yang baik bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk mengendalikan, bukan menghilangkan. Sekali lagi, mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kemudian yang atas dan yang bawah tadi kita kumpulkan, dhabtul lisan, dhabtu al-fudul, dhabtu al-nafsi,
Maka itu Rasulullah pernah mengatakan gini, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa fakhidaihi admanu lahu al-jannah. Barang siapa yang bisa menjamin keselamatan lidahnya, ucapannya, dan menjaga kemaluannya, maka saya jamin pasti akan masuk surga. Kalau kemudian puasa ini kita kendalikan ketika potensi tadi, maka insya Allah kita bisa memaksimalkan, kita bisa mendapatkan pengaruh positif dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang keempat, yang kemudian perlu kita kendalikan adalah dhabtu salamatil qalbi. Kita menjaga kejernihan hati kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan gini, menceritakan kisahnya para sahabat. Kita tidak akan berani masuk di bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, kalau di dalam hati kita masih ada sedikit saja rasa dengki, rasa iri, rasa marah, rasa permusuhan dengan saudara muslim yang lainnya. Inna hadana la yajra'u ayyastaqbila al-hilala wa fi qalbihi dzarratun minal hikdi li akhihi al-muslim. Artinya ketika kita masuk bulan Ramadan, agar kita bisa maksimal dengan baik, maka hati kita harus jernih, dada kita harus lapang terkait dengan saudara-saudara kita yang lain. Ada kebencian sedikit saja, ada sifat iri sedikit saja, maka itu sudah mempengaruhi perjalanan pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kemudian 4 hal itu kita kendalikan, kemudian kita maksimalkan semua bentuk ibadah dan potensi baik di bulan Ramadan, maka insya Allah Ramadan benar-benar berfungsi menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ibadah-ibadah Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan dalam rangka menambah nilai dan kualitas ibadah Ramadan kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.